Ketika kita aplikasikan hari ini, 2 sampai 3 hari itu bisa langsung terlihat untuk reaksinya ya. Jadi kuncinya seperti ini sahabat tani, jika ingin tanaman kita berproduksi secara maksimal ya, agar supaya buahnya lebat dan juga berbobot ya sahabat tani. Jadi langkahnya seperti ini, ketika tanaman kita sudah menunjukkan tanda-tanda fase generatif ataupun fase pembungaan, biasanya ditandai dengan munculnya bunga, itu kita harus sesegera mungkin memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif di channel Belajar Organik. Nah, hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2024. Untuk perawatan tanaman cabai saya libur dulu, dan hari ini saya fokus untuk perawatan tanaman terong ya, karena di sini saya menanam 2 jenis tanaman, yaitu cabai dan juga terong. Dan untuk terong ini adalah tanaman terong yang saya tanam dengan menggunakan metode tanpa melepas polybag semai, kemudian tanpa pupuk dasar apapun ya sahabat tani. Nah, alhamdulillah kondisinya sangat memuaskan sekali, sangat subur. Dan untuk pemberian pupuk itu kemarin saya samakan dengan tanaman cabai ya, untuk metode perawatan dari awal tanam sampai dengan hari ini. Dan untuk hari ini jadwal saya yaitu melakukan pengocoran untuk merangsang pembungaan, memaksimalkan pembungaan pada tanaman terong saya ini ya, karena tanaman terong saya ini sudah mulai muncul bunga, bahkan sudah ada yang menjadi buah. Maka hari ini saya melakukan pengocoran untuk memaksimalkan pembungaan ya sahabat tani. Dan di sini saya menggunakan 2 unsur hara, yaitu berupa pupuk yang dominan fosfat dan juga pupuk asam amino ya sahabat tani. Nah, dalam video kali ini saya juga sedikit membagikan tips. Jadi tips ini ataupun cara ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, di dalam berbudidaya tanaman, baik itu cabai, tanaman yang lain sebagainya. Jadi kuncinya seperti ini sahabat tani, jika ingin tanaman kita berproduksi secara maksimal ya, agar supaya buahnya lebat dan juga berbobot ya sahabat tani. Jadi langkahnya seperti ini, ketika tanaman kita sudah menunjukkan tanda-tanda fase generatif ataupun fase pembungaan, biasanya ditandai dengan munculnya bunga, itu kita harus sesegera mungkin memberikan pupuk yang dominan unsur hara fosfat ya sahabat tani. Nah, tujuannya agar supaya pertumbuhan itu tidak macet dan juga pembungaan itu bisa lebih maksimal ya sahabat tani. Jadi didominankan pupuk yang unsur hara fosfat, seperti yang akan saya lakukan pada hari ini. Nah, kemudian nanti ketika pembungaannya itu sudah maksimal, sudah terlihat buahnya, baru langsung sesegera mungkin kita berikan unsur hara yang dominan unsur kalium ya sahabat tani. Nah, dan jangan lupa juga untuk pupuk-pupuk lain, unsur hara lain seperti unsur hara mikro itu juga disertakan. Tapi kita dominankan yang unsur hara kalium ya sahabat tani. Nah, nanti bunga-bunga yang muncul itu akan segera terisi menjadi buah ya sahabat tani. Di dalam proses penyerbukannya itu bisa lebih maksimal. Kemudian bunganya itu tidak rontok. Nah, jadi itu seperti itu tadi tips sedikit yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya, agar supaya buahnya bisa berproduksi secara maksimal ya sahabat tani, dan ini bisa diterapkan di semua tanaman. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke apa saja pupuk yang saya gunakan. Jadi akan saya sebutkan satu persatu ya. Jadi di sini saya mengaplikasikan 2 jenis pupuk ya sahabat tani, yaitu pupuk yang dominan fosfat dan juga pupuk yang dominan asam amino ya sahabat tani. Nah, tujuannya agar supaya bunganya maksimal, kemudian antibodi ataupun imunitas tanaman kita tetap terjaga, energinya tetap maksimal ya. Jadi nanti keluarnya bunga itu juga bisa lebih maksimal lagi. Oke, sahabat-sahabat taniku semua, tanpa berlama-lama langsung saja saya sebutkan untuk pupuk yang saya gunakan pada pengocoran tanaman terong hari ini ya. Jadi di usia 41 hari setelah tanam, tanaman terong saya ini sudah masuk fase generatif, sudah mulai muncul banyak bunga. Maka agar lebih maksimal lagi untuk bunganya, agar lebih lebat, di sini saya menggunakan pupuk pengocoran ya sahabat tani, yang saya kocorkan untuk memaksimalkan pembungaan. Dan untuk pupuk yang saya gunakan kali ini dalam pengocoran yaitu pupuk fosfat silika ya sahabat tani. Di sini saya memakai merek Groviota. Ini adalah pupuk yang mampu meningkatkan pertumbuhan, merangsang pembungaan dan pelebat buah ya sahabat tani. Nah, ini untuk kandungan dari pupuk Groviota ini yaitu amonium itu sebanyak 12% ya. Amonium itu atau nitrogen ya. Kemudian senyawa fosfat yaitu 50%, silika powder itu 7%,
mikroelemen itu 1% ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk dosis pengaplikasiannya, yaitu di sini pengaplikasiannya yaitu dengan cara dikocor ya, atau disiram itu dengan dosis 10 gram per liter air, ataupun 3 sendok makan per 10 liter air ya, sahabat tani. Ini jadi cukup irit sekali untuk penggunaannya. Kemudian aplikasinya itu mulai 7 hari setelah tanam ya, sahabat tani, sampai menjelang pembungaan ya, sahabat tani, dengan interval 7 hari sekali. Nah, ini untuk aturan pemakaiannya. Nah, di sini saya mengikuti anjuran yang ada di kemasan ya, agar supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Kemudian pupuk yang saya gunakan selanjutnya yaitu merupakan metode yang wajib ya dalam metode yang saya pakai dalam bertani, yaitu penggunaan asam amino. Nah, untuk asam amino itu bisa dilakukan dengan cara dispray ataupun dikocor ya, sahabat tani. Di sini saya memakai merek Ambition. Ini adalah produk dari Bayer ya, sahabat tani. Ini adalah merupakan zat aktivator tanaman yang mampu meningkatkan pertumbuhan ya, jadi merangsang pertumbuhan, pembungaan, kemudian pembentukan buah dan lain sebagainya. Terutama untuk imunitas tanaman itu sangat baik sekali penggunaan asam amino ya, sahabat tani, agar supaya tanaman kita tidak mudah stres akibat cuaca yang ekstrim, serta ketika pada saat fase generatif itu mampu menambah energi, memaksimalkan energi, agar supaya ketika tanaman kita membentuk bunga, membentuk buah itu energinya bisa maksimal, yang sehingganya hasil yang dihasilkan ataupun produksi yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal ya. Nah, jadi saya hari ini melakukan pengocoran 2 unsur hara ini ya, 2 pupuk ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya. Jadi yang pertama yang saya masukkan dalam pengocoran kali ini yaitu pupuk Groviota. Untuk dosisnya 3 sendok makan per 10 liter air. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 20 liter air, maka saya gunakan 6 sendok makan ya untuk dosisnya. Nah, ini bentuk pupuknya seperti ini, sahabat tani. Dia serbuk, kemudian ketika dimasukkan dalam air dia langsung larut. Nah, seperti ini. Jadi ini pupuk yang sangat bagus sekali, sangat mudah sekali diserap oleh tanaman kita. Nah, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk dosis ukuran sendoknya segini ya, sahabat tani. Nah, jadi ini 20 liter air, jadi saya belikan 6. Nah, jadi dosisnya yaitu 10. Nah, kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu asam amino. Nah, untuk asam amino untuk dosis pengocoran di sini saya menggunakan 30 mili ya, sahabat tani. Nah, nanti kalau sahabat tani dalam penyepraian itu bisa juga digunakan 30 mili ataupun 20 mili ya. Biasanya kalau penyepraian itu sedikit dikurangi tidak masalah ya. Tapi kalau untuk pengocoran dosis dalam metode yang saya gunakan yaitu 30 mili per 20 liter air, sahabat tani. Nah, kemudian selanjutnya kita aduk untuk memaksimalkan ya dalam pelarutan. Tapi sebenarnya untuk kedua pupuk ini sangat mudah sekali larut oleh air ya, sahabat tani, yang sehingganya ketika kita aplikasikan hari ini 2-3 hari itu bisa langsung terlihat untuk reaksinya ya, sahabat tani semua. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian dengan cara dikocor ya, sahabat tani. Nah, oke, untuk dosis pengaplikasian itu saya berikan 1 gelas seperti ini ataupun 200 mili per tanaman ya. Nah, untuk pengaplikasiannya boleh di lubang tanam seperti ini, boleh juga di lubang pupuk susulan. Nah, langkah baiknya kita berikan ke dua-duanya. Jadi 1 gelas dibagi 2 ya, sahabat tani. Nah, ini tanaman cabai saya juga saya berikan pupuknya, karena tanaman terong dan cabai ini saya tumpang sarikan ya. Nah, jadi seperti ini untuk cara pengaplikasiannya, dikocor. Nah, kemudian untuk interval pengaplikasian itu kalau menurut saya sebaiknya 5 hari sekali ya, sahabat tani, agar hasilnya lebih maksimal. Tapi sahabat tani bisa gunakan juga itu 7 hari sekali, tidak masalah dalam pengaplikasiannya ya, sahabat tani. Jadi seperti itu tadi untuk mengenai dosisnya dan untuk ilmunya dalam video ini, semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Jadi untuk memaksimalkan pembungaan itu berikan pupuk yang dominan unsur fosfat, dan nanti ketika bunganya sudah muncul itu berikan pupuk yang dominan kalium ya, sahabat tani, beserta unsur hara mikro yang lainnya. Nah, oke, jadi sedemikian tadi ilmu yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf. Silakan sahabat tani bertanya apabila ada yang belum jelas, dan apabila ada ingin memberikan kritik dan saran, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan sahabat tani bisa juga
menghubungi lewat nomor ataupun nomor WA yang saya sertakan di deskripsi ya, untuk kita saling sharing, saling bertukar ilmu pengetahuan tentang dunia pertanian ya sahabat tani. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan, untuk lebih detailnya mengenai keterangan informasi, sahabat tani bisa cek di deskripsi video ini, karena saya sudah sertakan semua untuk mengenai bahan-bahan dan cara pengaplikasinya di deskripsi video. Nah, dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.